Segera beats killing the music on the track, yeah. Tiga. Halo Bu, selamat siang. Selamat siang Bu. Apa kabar Bu? Puji Tuhan baik. Silakan duduk Bu. Iya Bu, makasih Bu. Maaf Bu, saya agak terlambat tadi sempat keluar saya kan karena Ibu tadi masih di kelas, jadi saya sempat keluar dulu sebentar ke kantin Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Terima kasih. Nah, Bu, ngomong-ngomong nih Bu, sebelum sesi coaching ini dimulai, apakah ada hal yang spesifik yang ingin diungkapkan Bu untuk mengembangkan kompetensi Ibu? Begini Bu, ya saya ingin aktif untuk mendengarkan serta mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan pendekatan alur kitab. Oh baik Bu, saya akan mencatat hal-hal tersebut. Bagaimana yang nanti Ibu ingin saya amati? Saya ingin untuk mengamati semua tahap dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu, saya akan mencoba untuk mengamati alurnya dari tahap awal sampai akhir, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan. Ya, menurut saya itu dari alur kita, terutama bagian identifikasi yang bisa berguna bagi kita untuk mengembangkan potensi yang dapat digali untuk membantu posisi dalam memecahkan masalahnya secara mandiri. Apa harapan Ibu dalam pertemuan kali ini? Ya, saya berharap dengan menjalankan alur kita dalam proses coaching nanti akan membuat posisi itu lebih mudah menyelesaikan permasalahannya secara mandiri dan secara alami. Ya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Nanti saya akan mengamatinya dari awal sampai. Terima kasih. Oke, Bu. terima kasih Selamat ya. Oke, terima kasih. menjadi coaching. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi Pak, Pak Kandi apa kabar? Baik. Oh iya. Saya duduk ya Bu. Ya, silakan duduk Pak. Terima kasih Pak sudah hadir di sesi coaching. Ya, jadi di sini bisakah ya Bapak ceritakan apa yang saat ini menjadi tantangan besar yang sedang dialami Bapak? Baik Bu. Ada murid saya Bu yang suka menyendiri dan tidak mau berteman dengan teman yang lain Bu. Ya, Pak. Jadi begitu juga dalam mengerjakan tugas dan menjadi bahan pikiran saya. Oh, jadi itu yang mengganggu pikiran Bapak ya? Iya Bu, betul. Jadi semua tugas menumpuk Bu dari anak murid saya ini dan akhirnya dia malas dan dalam menyelesaikan semua tugasnya. Oh ya, baik. Jadi masalah utamanya adalah manajemen efisien waktu ya Pak ya? Kemudian menurut Bapak, bagaimana cara nanti Bapak mengatasinya? Baik Bu, saya rasa saya harus mendekati dan mengajaknya mengobrol di perpustakaan Bu, dan mungkin saya akan mencari apa yang masalah terberat yang dia alami serta mencoba untuk membimbing dan menghargai waktu yang ada. Oh, ide yang bagus Pak. Jadi Ya. berapa lama kira-kira Bapak ingin mengalokasikan waktu dengan baik agar anak tersebut mendapat jalan keluar yang terbaik dalam masalah yang dihadapinya? Iya, mungkin sekitar 1-2 minggu ya Bu, untuk melakukan hal itu. Meskipun saya rasa kelihatannya itu mustahil. Namun setidaknya mereka mendapatkan bimbingan khusus ya Bu, agar mereka ya menyadari betapa pentingnya menghargai waktu ini. Baik Pak. Selanjutnya apa yang bisa membantu Bapak kira-kira untuk mendapat hasil yang sesuai dengan yang diinginkan Bapak? Baik Bu, saya mungkin bisa mengingatkan para murid melalui chat di WhatsApp atau meminta wali murid untuk mengingatkan orang tuanya dan teman sekolah
kelasnya Bu, agar saling bisa mengingatkan. Oh ya, bagus Pak. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukannya Pak? Iya Bu, saya siap untuk membimbing murid saya dengan persuasif dan bertahap. Oh ya, saya rasa mungkin itu saja Pak ya. Ya, Bu. Terima kasih Pak ya Ya, atas terima kasih, waktunya. Bu. Ya. Permisi Bu. Iya Pak, silakan. Halo Bu Ani. Ya, siang. Kembali lagi kita ketemu. Bu, saya tadi sudah lihat bahwa dan menyimak pertanyaan yang Ibu ajukan sudah cukup untuk merefleksi permasalahan yang ada. Ya, terima kasih. Apakah yang ada yang bisa dari saya itu yang bisa saya tingkatkan? Eh, Baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Mungkin kedepannya Ibu lebih fokus menanyakan pertanyaan yang lebih mudah dipahami agar memastikan bahwa koci benar-benar terlaksana dengan baik. Ya, baik Bu, masukan yang sangat bagus menurut saya, dan kedepannya saya akan lebih memperhatikan hal tersebut. Saya mengamati dari tadi pada saat identifikasi, Ibu melakukan eksplorasi secara baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Secara keseluruhannya Ibu sudah melaksanakannya dalam menjaga alur coaching. Ya, terima kasih Bu. Dari diskusi kita ini, adakah yang atau sudah terbayang oleh Ibu apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Mungkin saya akan mencoba lebih sering berkomunikasi ya Bu ya, baik secara sharing dengan para teman guru dalam mengidentifikasi semua permasalahan di kelas, serta mencoba mengarahkan koci dalam menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Kapan kira-kira Ibu melaksanakannya dan dengan siapa dan di mana Ibu akan melakukan hal tersebut? Saya akan bersinergi dengan para rekan sejawat, dengan murid serta kepala sekolah. Saya akan memulainya dan akan belajar untuk lebih baik lagi. Oh, bagus sekali Bu. Terakhir apa yang Ibu dapatkan dari coaching kita ini dan bagaimana Ibu mencatat hal ini dalam supervisi akademik? Saya sangat tertarik dan lebih bersemangat setelah dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada serta mendapat pengalaman yang berharga dalam pemecahan masalah secara mandiri. Kemudian selanjutnya saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah serta berkolaborasi dengan wakil kesiswaan, dengan rekan-rekan, kemudian dalam permasalahan itu sehingga dapat diselesaikanlah permasalahan yang timbul dalam kelas sehari-hari itu. Ya, baik Bu, terima kasih. Biarlah lewat ini Ibu tetap semangat, sukses selalu dan Tuhan berkati. Iya, oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Bu, semangat. Ya, semangat Bu. Selamat siang Pak. Oh, selamat siang Bu. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Apa kabar Bu? Puji Tuhan baik Pak. Ya, puji Tuhan, Ibu sehat-sehat ya, Ya, sampai hari ini. sampai. Ya Bu, dalam hal ini Ibu akan melakukan coaching. Iya, betul Pak. Di sini saya akan menjadi observer Ibu ya. Jadi saya akan mengamati Ibu melakukan coaching dan menggunakan rubrik penilaian. Iya. Seperti apakah nanti dan di saat Ibu melakukan coaching itu dengan alur data, dan bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan
kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ibu nanti. Jangan lupa Bu ya, untuk saat proses pelaksanaan ibu coaching, ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching, Ibu. Ya. Ya. Baik Pak. Seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Pak. Oke, dalam proses coaching ini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik Bu, ya dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Pak, dari ketiga mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengar dengan aktif Pak. Karena dengan mendengar secara aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya bisa hadir penuh, dan dengan mendengarkan aktif dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Pak. Baik Bu, selanjutnya yaitu kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini untuk ketercapaiannya. Sebagai indikatornya pencapaian yang saya akan dilihat oleh coach, apakah sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan juga coach memiliki rencana dan aksi rencana juga ke depan apa yang akan dilakukan Pak. Baik Bu, mungkin itu saja ya Bu dari pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching Ibu mengingat hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu ya. Dan selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, semoga sukses Bu. Amin. Oke, saya permisi dulu. Ya, baik Pak. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Bu. Apa kabar? Biasa Bu. Ya, baik Bu. Silakan duduk Bu. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Iya Bu. Katanya Bu ini mau bicara dengan saya ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali Bu. Jadi kira-kira Ibu punya waktu enggak? Ya, iya. 15 menit sampai 20 menit lah kira-kira seperti itulah Bu. Soalnya ada yang ingin saya sampaikan atau ingin saya ceritakan sama Ibu berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah, di mana setelah saya amati ada beberapa rekan guru secara khusus dalam pembelajarannya itu mereka masih monoton Bu dalam mereka mengajar, karena pembelajaran atau metode yang mereka gunakan itu masih menggunakan metode ceramah begitu Bu. Kemudian jadi terkadang itu membuat siswa-siswi itu merasa bosan dengan metode yang digunakan oleh beberapa guru karena mereka masih menggunakan metode ceramah. Baik Bu, jadi Ibu ingin menyampaikan materi bervariatif ya Bu ya. Ya, kira-kira dalam perbincangan kurang lebih beberapa menit kemudian ke depan, apa sih yang Ibu harapkan dari coaching hari ini? Ya, saya berharap ya dari coaching kita hari ini paling tidak itu saya mendapat dari coaching kita itu mendapat cara-cara untuk membantu rekan guru supaya ada perubahan lah dalam mereka mengajar secara khusus. Metode yang mereka gunakan saat ini itu metode ceramah. Semoga dari coaching kita hari ini saya mendapat cara atau metode-metode baru lah Bu. Baik Bu, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi. Ya, kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang akan Ibu inginkan?
Jadi begini Bu, perubahan yang saya harapkan itu tentang metode dan model dalam media pembelajaran yang lebih bervariatif lah ya. Kemudian contoh-contohnya itu misalnya itu menggunakan ya seperti sekarang itu aplikasi-aplikasi seperti mungkin bisa kita gunakan seperti pembelajaran kuis, seperti kuis, kemudian tidak jauh-jauh lah seperti PowerPoint ya Bu ya, PowerPoint. Jadi mungkin kalau bisa menggunakan kedua itu paling tidak itu bagi saya udah lumayan cukup lah Bu, setidaknya mereka tidak monoton dengan menggunakan ceramah. Baik, baik Bu. Jadi intinya dalam penyampaian materi lebih lebih bervariatif seperti itu. Misalnya adalah kondisi yang ideal dan ada level nih Bu dari 1 sampai 10. Kira-kira Ibu di dalam itu di level keberapa Bu? Udah sampai di level berapa lah? Saya sih memperkirakan saya itu mungkin saya masih berada pada level 5 lah ya untuk saat ini. Level 5 lah kurang lebih seperti itu. Baik Bu, jadi masih dalam level 5 ya Bu ya. Kira-kira ada pada saat Ibu ingin adakan perubahan, nanti ingin Ibu mau ke level berapa? Ya paling tidak ya masuk level 8 lah, itulah kurang lebih lah Bu. Tidak usah sempurna amat ya, kurang lebih masuk level 8 udah senang lah saya. Ya baik ya Bu ya. Jadi ingin ke level 8 ya Bu ya, ada peningkatan ya. Nah untuk mencapai level 8 ini kira-kira ada ide atau rencana Ibu atau buat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bu? Ya sebenarnya itu masih dalam pikiran saya ya Bu, masih dalam pikiran saya lah kurang lebih. Ya mungkin saya bisa melakukan pendampingan atau mentoring guru gitu ya, rekan-rekan secara bergiliran lah gitu mungkin. Baik, jadi pilihannya ada 2 ya Bu ya, melakukan mentoring, kemudian atau berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah dalam membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah di antara keduanya Ibu lebih nyamannya atau guru-guru di sekolah itu lebih nyaman di mana? Sepertinya sih mungkin metode mentoring ya Bu ya, karena mungkin metode inilah lebih mudah lah digunakan dalam kondisi-kondisi sepertinya guru yang sudah senior itu mungkin kalau menggunakan metode workshop itu mungkin mereka agak kesulitan juga kalau menggunakan workshop juga itu kan membutuhkan biaya juga. Kalau menurut saya mungkin lebih simpelnya itu kita menggunakan mentoring gitu ya, dan dalam dalam membina, dalam membimbing rekan-rekan guru sejawat. Kapan kira-kira Ibu mau lakukan mentoring ya Bu ya? Kapan kira-kira Ibu melakukannya dengan rekan guru di sekolah Bu? Mungkin secepatnya lah Bu ya, karena mungkin minggu depan saya akan mulai melakukan mentoring kepada rekan ya secara bergilir, karena itu nanti secara bergilir saya akan mencoba melaksanakan mentoring kepada rekan guru. Baik Bu, minggu depan ya Bu ya rencananya akan melakukan mentoring tersebut. Adakah yang nanti akan membantu Ibu dalam pelaksanaan itu? Mungkin saya akan menghubungi rekan saya, ada 2 rekan saya yang akan saya hubungi, Bu Lestari dengan Pak Gendri, karena memang mereka yang ahli di bidangnya lah Bu, secara khusus dalam media pembelajaran. Mungkin saya akan menghubungi mereka. Baik Bu, jadi Ibu mau melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan Ibu ya? Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru agar mereka dapat membantu saya dalam melaksanakan mentoring tersebut. Baik Bu, kita sudah berada di sesi perbincangan hari ini, tapi sebelumnya kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dalam perbincangan kali ini? Ya selama perbincangan kita saya mendapat gambaran. Tadi kan saya belum mendapat gambaran, tapi dengan berjalannya perbincangan kita siang hari ini,
Jadi saya mendapat gambaran bagaimana cara untuk saya membantu rekan-rekan guru secara khusus dalam mereka mengubah proses pembelajaran mereka yang tadi monoton, metode ceramah, sehingga mereka bisa melaksanakan proses pembelajaran itu menjadi bervariatif dengan cara tadi saya menggunakan metode mentoring kepada rekan-rekan guru sejawat secara bergiliran. Baik Bu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan ngobrol tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Ibu ke depannya. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu. Semangat Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu Arni. Ya, selamat siang. Bolehkah saya duduk? Silakan Pak. Ya, puji Tuhan ya Bu Arni, coachingnya sudah berjalan dengan baik ya Bu Arni. Iya, betul. Ya, dan lancar tadi. Saat sebelum melakukan coaching ya Bu ya, tadi Ya. saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu. Dari indikator ketercapaian itu yang diinginkan Bu Arni, tadi apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Arni terkait indikator tersebut? Ya, baik Pak, puji Tuhan. Tadi saya menyampaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching, tadi saya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, saya menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya mengidentifikasikan dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi terkait dengan permasalahan, kemudian saya menanyakan juga aksi yang akan dilakukan dan meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, Pak. Iya, terima kasih penjelasannya Bu. Jadi menurut saya Bu ya, sebagai observer ini tadi itu sudah sangat bagus kan Bu. Ya, jadi Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Arni sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Ya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Ini sangat baik menurut saya seperti itu. Selain itu, coaching ini juga Bu Arni juga sudah menetapkan ya Bu ya, menetapkan prinsip-prinsip coachingnya. Selamat ya Bu Arni. Ya, jadi dalam hal ini sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan satu lagi untuk Bu Arni. Dari yang sudah Ibu lakukan Bu Arni, tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan mengarahkan coaching dalam menentukan atau menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Oh, luar biasa sekali Bu Arni. Ya, sudah menerapkan alur Tirta dengan sangat luar biasa, dan sudah terlihat sekali kalau Bu Arni ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot ya Bu Arni. Diharapkan ya ke depannya Bu Arni bisa lebih baik lagi, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu Arni. Ya, sekarang saya akhiri Bu Arni. Selamat siang Bu Arni. Ya, terima kasih Pak. Ya, sampai jumpa Bu Arni. Ya, baik Pak. Mari. Selamat siang, Bu. Selamat siang Pak Pandi. Apa kabar? Luar biasa Pak. Silakan duduk Pak. Baik, terima kasih Bu. Duduk ya Bu. Pak, ini ya sebelum kita masuk dalam sesi coaching ya, kita langsung jawab ya, Ya, nggak lama-lama gitu ya. Jadi sebelum sesi coaching kita dimulai, apakah ada hal spesifik yang ingin diungkapkan Bapak dalam
mengembangkan kompetensi Bapak. Jadi kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Ya, baik Bu. Dalam hal ini saya ingin aktif mendengarkan serta mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot berdasarkan pendekatan dan alur cerita. Oh, baik. Jadi saya akan mencatat nantinya hal-hal tersebut. Kira-kira bagaimana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati? Ya Bu, saya ingin Ibu mengamati semua tahap dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tentunya tanggung jawab. Baik Pak, jadi saya nanti akan mencoba mengamati alur dari awal sampai akhir, bagaimana penilaian nanti tentang apa yang akan dikembangkan Bapak dalam coaching nantinya. Baik Bu, ya menurut saya Bu ya, dari alur cerita itu terutama bagian identifikasi yang akan bisa berguna bagi kita mengembangkan dan potensi yang dapat digali untuk membantu coach dalam memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan saat ini? Harapan Bapak? Ya, ya saya sangat berharap ya, dengan menjalankan alur cerita dalam proses coaching akan membuat coach ini lebih mudah menyelesaikan permasalahannya yang dialaminya ya lebih baik lagi. Oh iya Pak, dan bagus tuh Pak. Jadi nanti saya akan mengamati Bapak ya Pak ya, Baik, Bu. melaksanakan coaching. Baik, Bu. Jadi untuk saat ini mungkin pertemuan kita sampai di sini dan selanjutnya nanti saya akan mengamati Bapak. Terima kasih Siap Bu, Pak. terima kasih Bu. Selamat siang Bapak. Oh, selamat siang Bu Arni. Apa kabar? Baik Pak. Silakan duduk Bu Arni. Ya, Bu Arni, terima kasih sudah hadir hari ini di sesi coaching. Jadi, bisakah Ibu ceritakan apa yang saat ini menjadi tantangan terbesar bagi Ibu? Begini Pak, murid saya itu seringkali tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR gitu Pak. Ini menjadi salah satu polemik bagi saya yang sebagai guru dalam menghadapinya Pak. Baik, Bu. Jadi apa yang biasanya menjadi penyebab para siswa tidak mengerjakan PR? Iya Pak, karena saya lihat beberapa waktu ini mereka tugasnya menumpuk dan akhirnya mereka depresi karena harus menyelesaikan semuanya sendirian. Ternyata setelah diamati, diselidiki, ternyata anak-anak ini pulang sekolah langsung membantu orang tuanya ke sawah Pak. Baik, Bu. Jadi masalah utamanya sebenarnya Bu ya adalah manajemen efisiensi waktu. Ya, kemudian menurut Ibu bagaimana cara mengatasinya? Saya harus membuat bimbingan khusus Pak karena mereka mungkin itu yang lebih dibutuhkan dan mampu menolong mereka dalam setiap waktu, mampu memanajemen waktu setiap hari Pak. Baik Bu, ide yang sangat bagus ini. Jadi berapa lama Ibu ingin mengalokasikan waktu agar para murid mampu mengerjakan pekerjaan rumah mereka dengan baik? Mungkin 10 menit per hari cukup Pak. Tidak semesti terperinci, tetapi setidaknya anak mendapat bimbingan khusus Pak. Baik Bu, selanjutnya menurut Ibu apa yang bisa membantu Ibu dalam melakukan hal ini? Saya bisa mengingatkan mungkin para murid lewat chat WhatsApp atau meminta wali murid untuk mengingatkan mereka kembali. Baik. Saya rasa itu adalah hal yang sangat bagus sekali ya Bu. Apakah Ibu siap untuk melakukannya? Ya Pak, saya siap. Saya akan bersinergi dengan para wali murid untuk selalu mengingatkan anak-anak. Baik Ibu Arni, terima kasih atas kehadirannya dan apa yang telah diungkapkan Ibu tadi. Semoga coaching ini bisa berhasil dengan baik Bu. Terima Amin. kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak. Ibu. Sampai jumpa Bu. Iya Pak.
silakan duduk Bu. Iya Pak, saya langsung duduk Pak ya. Iya Bu, tidak apa-apa silakan Bu. Jadi tadi Pak saya sudah memperhatikan, sudah mendengar pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan dalam melaksanakan coaching ya, melaksanakan coaching. Jadi hari ini saya sudah memperhatikan, sudah mendengarkannya dengan baik dan Bapak sudah merefleksikan permasalahannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Menurut Ibu sendiri apa yang bisa saya tingkatkan dalam hal ini? Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Ya mungkin kedepannya Bapak bisa lebih fokus yang menanyakan pertanyaan lain yang lebih mudah dipahami oleh Kosi agar memastikan rencana Kosi itu benar-benar realistis secara terukur. Baik Bu, masukan yang bagus menurut saya hal tersebut Bu. Ke depan saya akan lebih memperhatikan hal tersebut. Ya, saya mengamati tadi pada saat tahap identifikasi ada Bapak melakukan eksplorasi secara terperinci, itu sudah sesuai dengan standar alur tirta yang kita rujuk ya Pak ya. Secara keseluruhan Bapak memang sudah baik dalam melakukan coaching ya, terutama dalam menjaga alur coachingnya. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih. Ya, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang oleh Bapak dan apa saja yang akan dilakukan untuk meningkatkan perform di area ini Pak, di bagian ini? Baik Bu, dalam hal ini saya akan mencoba lebih sering berkomunikasi ya Bu, serta sharing dengan para teman guru dan mengidentifikasi semua permasalahan yang di kelas serta mencoba mengarahkan si coaching ini dalam menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Oke, baik Pak. Jadi kapan kira-kira dengan siapa, di mana Bapak akan melakukan hal tersebut? Ya Bu, saya akan coba bersinergi dulu dengan para rekan sejawat serta berkonsultasi dengan kepala sekolah dan saya akan mulai melakukan hal tersebut minggu depan secara bertahap. Oke, saya rasa itu sudah sangat bagus Pak ya. Dan terakhir, apa yang Bapak dapatkan dari coaching ini dan bagaimana Bapak mencatat hal ini dalam supervisi akademik nanti? Baik Bu, saya sangat tertarik ya Bu dan lebih semangat setelah saya mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada serta mendapatkan pengalaman yang berharga Bu dalam pemecahan masalah secara mandiri. Selanjutnya saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah serta berkolaborasi dengan wakil kesiswaan serta rekan-rekan sejawat dan tentunya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang timbul dalam kelas serta di kehidupan sehari-hari. Oke, sudah sangat bagus Pak, luar biasa lah Bapak. Ya, Bu. Oke, untuk itu hari ini kita cukupkan sampai sini dulu Baik Pak Bu, ya. saya ucapkan terima kasih Bu. Terima kasih, ya. Semoga